Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas D Prodi Teologi dalam mata kuliah Pembinaan Warga Gereja Anak dan Remaja dengan dosen pengampu Ibu Albina Rannu Rentegau MPD, dan adapun kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri adalah Tri Saputra. Saya Usuni Banawan. Saya Nirma. Saya Martina. Saya Deborah Atika Pasha Menjai. Pada saat ini kami akan memaparkan materi kami mengenai perkembangan anak. Hai, ya sebelum kita memahami bagaimana perkembangan anak itu, ada pentingnya kita memahami beberapa prinsip yang mempengaruhi perkembangan dari seorang anak. Adapun beberapa prinsip yang akan kita dapatkan pada kesempatan kali ini berjumlah 8 poin. Ya, untuk poin pertama itu mengatakan bahwa perkembangan tidak terbatas dalam arti tumbuh menjadi besar, tetapi mencakup rangkaian perubahan yang bersifat progresif, teratur, koherensif, dan berkesinambungan. Jadi dalam hal ini pertumbuhan seorang anak itu tidak terlepas dari perubahan dari berbagai aspek, yaitu seperti perubahan emosi. Dalam waktu yang sama juga terjadi perubahan dari segi fisik dan juga pengetahuan. Yang kedua itu perkembangan dimulai dari respon-respon yang sifatnya umum menuju yang kekhusus. Nah, dalam hal ini bisa dipahami ketika ada seorang bayi yang mulai tumbuh. Nah, di situ pada awalnya bayi ini memberikan respon yaitu dengan tertawa ketika melihat semua orang, tapi pada akhirnya pada pertumbuhannya selanjutnya itu bayi ini kemudian bisa membedakan orang dan memberi respon yang khusus seperti hanya tersenyum kepada orang yang dia kenal saja. Nah, pada poin yang ketiga yaitu manusia merupakan totalitas atau kesatuan, sehingga akan ditemui kaitan erat antara perkembangan aspek fisik, motorik, mental, emosi, dan sosial. Nah, perhatian yang lebih dalam atas satu segi yang mempengaruhi segi lain. Semisalnya ketika ada seorang anak yang dididik dengan selalu diawasi dan diberi banyak larangan dan ditekankan untuk selalu belajar, maka anak itu akan memiliki pengetahuan, kemampuan yang baik. Namun dari segi emosi masih dipertanyakan apakah anak ini tumbuh seperti anak-anak yang lain, ataukah ia tumbuh dengan beban mental yang berat karena selalu ditekankan. Nah, pada poin yang keempat itu mengatakan bahwa setiap orang akan mengalami tahap perkembangan yang berlangsung secara berantaian. Artinya di sini setiap orang akan mengalami pertumbuhan dengan tahap-tahap tertentu yang bisa dipahami, dan setiap tahap itu memiliki ciri khas sendiri yang membentuk seseorang seperti dalam segi sikap atau respon kepada orang lain. Nah, pada poin yang kelima yaitu mengatakan bahwa setiap fase perkembangan memiliki ciri dan sifat yang khas, sehingga memiliki tingkah laku yang dianggap sebagai tingkah laku buruk atau kurang sesuai dengan yang seharusnya. Namun tingkah tersebut merupakan kelakuan yang masih wajar untuk fase tertentu. Artinya dalam hal ini terkadang kita merasa bahwa ketika seorang anak mengalami perubahan yang darinya ia seorang anak yang patuh kemudian menjadi anak yang keras kepala, itu merupakan sebuah perubahan yang wajar, karena pada fase pertumbuhan yang selanjutnya itu memang akan terjadi hal seperti itu, yaitu terkadang keegoisan anak menjadi semakin kental dalam dirinya. Namun pada perkembangan selanjutnya itu pasti akan mengalami perubahan dan selanjutnya seperti itu. Kemudian pada poin yang keenam yaitu pola perkembangan mengikuti pola yang pasti. Nah, dari sini hampir sama dengan poin yang keempat tadi. Setiap pola itu bisa dipahami dan dipelajari dengan baik, dan hampir setiap pola perkembangan manusia itu hampir sama. Dan kemudian pada poin yang ketujuh
mengatakan bahwa perkembangan terjadi karena faktor kematangan dan belajar, dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor dalam atau bawaan dan faktor luar. Dalam hal ini, faktor luar itu adalah lingkungan, pengalaman, dan pengasuhan. Jadi bukan hanya dari didikan saja, tetapi dari pergaulan anak pun akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dari anak tersebut. Kemudian poin yang terakhir yaitu setiap individu itu berbeda. Nah, dengan kata lain, perkataan setiap orang itu khas. Tidak akan ada dua orang yang tepat meskipun berasal dari orang tua yang sama. Artinya setiap orang itu memiliki ciri khas yang berbeda, dan walaupun mereka memiliki orang tua yang sama, menerima didikan yang sama, tidak akan menjamin bahwa kedua orang ini yang memiliki hubungan darah yang yaitu saudara, memiliki status yaitu anak kandung dan bersaudara sebagai saudara kandung, tidak akan menjamin bahwa keduanya akan memiliki kepribadian atau perkembangan yang sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal penting yang dapat mempengaruhi dasar kepribadian dari anak antara lain. Nah, yang pertama yaitu macam dan kualitas hubungan antara manusia, terutama antara anak dengan ibu, di mana melalui hubungan timbal balik ini terjadi juga perangsangan mental, proses sosialisasi, dan perkembangan kehidupan emosi. Nah, yang kedua, makin kaya dan bermakna hubungan antara manusia tersebut, kemungkinan terjadi pemiskinan atau deprivasi, emosi yang akan berakibat buruk pada perkembangan anak yang akan diberi. Nah, yang bagian ketiga, metode pengasuhan yang diterapkan di rumah. Biasanya suatu cara pengasuhan anak ini di rumah merefleksikan harapan-harapan dan sikap-sikap tertentu dari orang tua. Hal ini berpengaruh pada perkembangan anak, misalnya pengasuh yang menitik beratkan pada sikap tertentu yang melindungi akibat buruk bagi anak. Demikian juga halnya dengan sikap-sikap orang tua yang menuntut kesempurnaan dalam segala hal yang dapat mengakibatkan anak tertekan atau justru akan memberontak. Ya, pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya masa anak-anak sebagai masa pertumbuhan dan kembangnya sebagai aspek dan fungsi yang ada dalam diri seseorang. Di sini akan diuraikan perkembangan anak sejak masa pralahir sampai pada masa bayi, masa prasekolah, dan masa anak sekolah atau SD. Masa yang pertama yaitu masa pralahir. Masa ini merupakan bertemunya sel telur dan sperma sampai anak lahir. Masa ini cukup penting karena pada masa inilah potensi-potensi manusia terbentuk, di mana potensi-potensi ini sangat berpengaruh pada perkembangan yang selanjutnya. Ada beberapa hal penting pada masa pralahir yang sangat mempengaruhi perkembangan seseorang. Antara lain yang pertama yaitu gizi. Pada manusia, kurangnya gizi atau pada ibu hamil mengakibatkan berat badan lahir bayi menjadi rendah dan perkembangan anak menjadi buruk. Kemudian, perangsangan. Dikatakan bahwa denyut jantung ibu memberikan semacam imprinting stimulus, di mana kelak pada masa bayi dan dewasa, seseorang akan dapat merasa aman bila berada dalam pelukan atau bila ia merasakan detak jantung orang lain. Pada bayi yang lahir dari ibu dengan denyut jantung yang lambat dapat mudah tertidur, tidak tidur lebih lama dan mudah menangis. Kemudian emosi ibu. Ada beberapa jenis keadaan yang menimbulkan tekanan dan ketegangan perasaan pada ibu hamil. Tekanan mana yaitu keadaan
atau masalah penyakit yang diderita si ibu maupun anggota keluarga yang dekat. Keadaan lingkungan juga berpengaruh. Misalnya, keadaan lingkungan yang pengap, berisik, konflik antara anggota keluarga maupun di antara tetangga, tekanan-tekanan ekonomi dan sebagainya. Pada ibu-ibu yang mengalami ketegangan terjadi gerakan bayi yang meningkat dan adanya unsur kecemasan dalam diri si ibu dapat mempengaruhi kelancaran dari proses melahirkan si ibu sendiri. Kemudian penyakit. Ada beberapa penyakit yang diderita ibu yang membahayakan keadaan janin. Misalnya rubella, sakit kuning, TBC, malaria, dan masih banyak penyakit-penyakit lainnya yang sangat berdampak bagi pertumbuhan janin atau perkembangan janin, bahkan yang bisa berakibat pada kematian. Kemudian usia ibu. Usia antara 20 sampai 30 dikatakan ideal atau usia normal untuk ibu-ibu mengandung. Cukup banyak dijumpai bayi-bayi yang menderita keterbelakangan mental karena dilahirkan oleh seorang ibu yang telah lanjut usia. Demikianlah masa pralahir yang saya akan jelaskan. Kemudian teman saya akan menjelaskan masa-masa selanjutnya sampai pada masa anak sekolah. Sekian dan terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan masa bayi. Di masa ini disebut sebagai berlangsungnya saat bayi lahir sampai berumur 2 tahun, di mana di masa ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana proses bayi itu lahir daripada kapan atau jam berapa bayi tersebut lahir, karena dengan mengetahui proses kelahiran bayi tersebut dapat diketahui banyak sedikitnya status perkembangan anak ini untuk menentukan tindak lanjut. Kemudian adapun ciri manifestasi dari adanya proses perkembangan bayi. Yang pertama, perkembangan fisik, di mana bisa dilihat dari makin bertambahnya ukuran panjang dan berat badan bayi. Yang kedua, perkembangan motorik, di mana di sini itu gerakan dapat diketahui dengan gerakan bayi. Juga dari rangsangan gerakan seluruh tubuh bayi. Kemudian yang ketiga, perkembangan berpikir atau kognitif, yang dimana masa-masa ini rasa ingin tahu bayi itu terlalu tinggi. Kemudian yang keempat, perkembangan permulaan bicara, di mana dalam fase ini ada 4 tahap yang dilalui, yakni yang pertama pramengoceh, berupa tangisan dan bunyi bahasa tertentu. Yang kedua, mengoceh sekitar 6 sampai 12 bulan. Yang ketiga, kalimat 1 kata 12 sampai 15 bulan. Yang keempat, kalimat 2 kata. Dan yang kelima, perkembangan emosi dan sosial. Mula-mula tenang, kemudian senang dan terangsang, kemudian timbul sehubungan dengan rangsangan fisik, atau misalnya bayi kenyang dan merasa nyaman, nampak tubuh menggendor, tidur nyenyak, berceloteh dan tertawa. Setelah umur 18 bulan, di mana ia telah berhasil menguasai bermacam kemampuan motorik dan mental, mulailah bayi menginjak tahap di mana ada kebutuhan untuk rasa otonomi, kebanggaan akan prestasinya, dan ingin melakukan sesuatu sendiri. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang masa anak prasekolah. Pada masa ini juga disebut sebagai masa kanak-kanak awal, yang terbentang antara umur 2 sampai 3 tahun. Beberapa ciri perkembangan pada masa anak prasekolah ini, yang pertama yaitu perkembangan motorik. Dengan bertambah-matangnya perkembangan otak yang mengatur sistem syaraf otot atau neuromuskuler, memungkinkan anak-anak usia ini lebih lincah dan aktif bergerak. Ciri perkembangan yang kedua yaitu perkembangan bahasa dan berpikir. Sebagai alat komunikasi dan mengerti dunianya, kemampuan berbahasa lisan pada anak akan berkembang karena selain
terjadi oleh pematangan dari organ-organ bicara dan fungsi berpikir, juga karena lingkungan ikut membantu mengembangkannya. Ada 4 tugas yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ini, yaitu yang pertama, mengerti pembicaraan orang. Yang kedua, menyusun dan menambah perbendaharaan kata. Yang ketiga, menggabungkan kata menjadi kalimat. Dan yang terakhir, pengucapan yang baik dan benar. Ciri perkembangan yang ketiga yaitu perkembangan sosial. Dunia pergaulan anak menjadi bertambah luas karena keterampilan dan penguasaan dalam bidang fisik, motorik, mental, emosi sudah lebih meningkat. Ya, kemudian saya akan menjelaskan tentang masa anak sekolah yang terbentang antara umur 6 sampai 12 tahun. Pada masa ini ada beberapa keterampilan yang perlu dimiliki anak, yaitu yang pertama, keterampilan menolong diri sendiri. Misalnya dalam hal mandi, berdandan, makan, atau sudah jarang atau bahkan tidak perlu ditolong lagi. Yang kedua yaitu keterampilan bantuan sosial. Anak mampu membantu dalam tugas-tugas rumah seperti menyapu, membersihkan rumah, mencuci, dan sebagainya. Keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan sekolah yang meliputi penguasaan dalam hal akademik dan non-akademik, yaitu misalnya menulis, membaca, mengarang, dan melukis, dan sebagainya. Dan keterampilan yang keempat yaitu keterampilan bermain. Dalam keterampilan ini meliputi keterampilan dalam berbagai jenis permainan seperti antara lain main bola, mengendarai sepeda, sepatu roda, bulu tangkis, dan lain-lainnya. Dalam segi emosinya, nampak pada usia ini anak mulai belajar mengendalikan reaksi emosinya dengan berbagai cara atau tindakan yang dapat diterima di lingkungannya. Demikianlah penjelasan kami tentang proses perkembangan anak yang telah dijabarkan dalam sebuah peta konsep. Jika ada kekeliruan dan tutur kata yang tidak berkenan bagi kita semua, kami mohon maaf. Terima kasih dan see you.